Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi kepada Pak Ilham selaku dosen akidah pada pagi hari ini. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai iman kepada Kitab Allah. Sebelumnya di kelompok kami ini terdiri dari saya, Abdullah Syafi'i, Ayu Febriani, dan Marjana Arifah Rifwadila. Untuk poin-poin pembahasan mengenai hasil diskusi kita kali ini yaitu ada mulai dari pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah, nama kitab-kitab Allah dan nabi penerima kitab-kitab Allah, cara beriman kepada kitab Allah, dan hikmah beriman kepada kitab Allah. Selanjutnya ada mulai dari pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Berarti yaitu meyakini bahwa Allah telah menurunkan beberapa kitabnya kepada Rasul-Nya yang berisi aturan-aturan Allah tentang akidah, ibadah, dan prinsip halal dan haram, yang semuanya harus dijadikan pedoman bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan di sini pun juga ada hadisnya yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ayu Febriani. Kepadanya silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah nama kitab-kitab Allah dan nabi penerima kitab-kitab Allah. Kita wajib meyakini keberadaan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan kepada para rasulnya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat berisi tentang keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan larangan menyembah berhala. Taurat berbahasa Ibrani yang artinya syariah atau perintah. Kitab Taurat di dalamnya juga menjelaskan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 53 yang artinya, dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab atau Taurat dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kami mendapat petunjuk. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur artinya tulisan. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur menggunakan bahasa Kipti. Isi kitab Zabur adalah tentang beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah. Kitab Zabur sebagai wahyu atau petunjuk dari Allah dan berlaku pada umat Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 163 yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Selanjutnya adalah kitab Injil. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil menggunakan bahasa Yunani. Dan dalam bahasa Arab, kitab Injil berarti al-bisyarah atau kabar gembira. Kitab Injil diturunkan untuk dijadikan pedoman hidup kaum Nasrani yang berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Zabur. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 3 yang artinya, Dia menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Dan yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan atau dibaca, atau yang dibaca.
Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berbahasa Arab. Kitab Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2, yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Isi kitab Al-Quran yaitu berisi tentang akidah dan keimanan, penciptaan Allah yaitu alam dan manusia, kisah-kisah, hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan petunjuk untuk berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Al-Quran juga mempunyai nama-nama lain, diantaranya Al-Furqan, At-Tanzil, Az-Zikru, dan Alkitab. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rifko. Kepadanya silakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Fiib. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, baik, meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti mempercayai juga bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai pedoman hidupnya. Kewajiban manusia terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya adalah yang pertama ada beriman bahwa kitab tersebut secara hak benar datang dari Allah. Lalu yang kedua, beriman terhadap nama-nama kitab yang telah kita ketahui seperti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, lalu Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Adapun yang tidak kita ketahui namanya, kita mengimani secara global. Lalu yang ketiga, membenarkan segala yang dikabarkan seperti kabar yang disebutkan Al-Quran dan cerita yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu yang belum diubah dan diselewengkan. Lalu yang keempat, mengamalkan dan melaksanakan semua hukum yang belum dinaskah atau dihapus dengan senang hati dan ridho, baik yang sudah kita ketahui hikmahnya ataupun belum. Seluruh kitab terdahulu yang dinas oleh Al-Quran mengajarkan seluruh ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi ataupun rasul menjadi petunjuk bagi seluruh umatnya masing-masing. Namun, setelah turunnya kitab Al-Quran, maka semua umat manusia harus mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran merupakan penyempurna syariat dan ajaran umat-umat sebelumnya. Lalu selanjutnya, ada hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Untuk Islam, tiada hanya dituntut untuk beriman kepada Al-Quran saja, tetapi mereka juga harus percaya kepada para rasul sebelum Muhammad seperti Taurat, Zabur, Injil, sebab mengimani seluruh kitab-kitab tersebut mempunyai hikmah yang besar bagi kita. Antaranya, yang pertama, mendidik umat Islam untuk bersikap toleran terhadap pemeluk agama lain untuk menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama. Karena dalam beragama tidak ada unsur paksaan. Lalu yang kedua, memberi keyakinan kepada umat Islam bahwa Al-Quran adalah merupakan kitab penerus dan pelengkap terhadap semua kitab sebelumnya, dan juga merupakan kitab Al-Quran terakhir dan paling lengkap untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Lalu yang ketiga, menyadari bahwa Allah ini sangat sayang kepada kita, sehingga harus banyak bersyukur atas apa yang telah diberikan dari Allah kepada kita. Lalu selanjutnya, selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya.
karena kita tahu hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Lalu meyakinkan kita bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Lalu mengetahui kebesaran dan keagungan Allah melalui kitab-kitab yang diturunkannya. Dan yang terakhir, mengetahui bahwa Allah memperhatikan kepentingan hambanya dengan menurunkan kitab kepada setiap umat sebagai petunjuk bagi mereka. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, pada teman-teman yang sudah menjelaskan secara baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin jika teman-teman ada pertanyaan, dipersilakan. Dan ini ada quotes yang terakhir, yaitu hidup kadang-kadang tak seindah yang diinginkan, tetapi janji Allah adalah pasti. Terima kasih teman-teman, ditunggu pertanyaannya. Assalamualaikum.